Halo, selamat datang di bacaan pekan kali ini, pekan dari tanggal 25 November sampai dengan tanggal 1 Desember tahun 2024. Dan pada tanggal 1 Desember tahun 2024 ini akan ada bulan baru di Sagittarius, dan itu akan mewarnai juga bacaan pekan kali ini. Sebelum masuk lebih dalam ke hari per hari, mari kita lihat dua hal di sini selain bulan baru di Sagittarius yang sebenarnya sudah terjadi sejak tanggal 19 November lalu adalah Pluto yang berpindah zodiak dari Capricorn masuk ke Aquarius, tetapi saya tidak terlalu banyak membicarakan Pluto karena banyak hal lain yang lebih urgent untuk dibahas pada pekan kali itu, dan ini kayaknya saatnya kita membahas perubahan tersebut, terutama karena kalau kita lihat hari Senin yang di bacaan lalu saya menyebutkan seperti ada dua dunia yang colliding gitu loh. Dua dunia, tentu saja itu semua adalah kiasan. Ada dua hal yang tadinya tidak menyatu, ini gerbangnya ada di sini, dan kemarin kita bahas sebagai di mana bulan purnama itu bulannya conjunction dengan Uranus, sehingga akan terjadi perubahan. Jadi kalau bulan dan Uranus conjunction pada saat bulan purnama, maka pengaruhnya itu sekitar sampai 6 bulan ke depan kalau teorinya seperti itu. Nah, berarti kan ada hal yang lebih urgent, lebih dekat gitu dalam 6 bulan ke depan. Tetapi kalau kita bicara Pluto, itu kita bicara puluhan tahun, pasti minimal 12 tahun ya, karena dia berada di luar, dan bahkan kalau secara astronomi sebenarnya dia sudah tidak bisa dibilang sebagai sepenuhnya planet, tetapi dwarf ya, kerdil, planet kerdil, atau mungkin sekarang udah derajatnya lebih kecil lagi gitu daripada sekedar planet, tetapi bisa hanya asteroid. Tapi anyway gitu ya, dari bacaan-bacaan yang saya lihat gitu ya, Pluto itu punya pengaruh yang sangat besar, termasuk ketika kita kemarin, karena beberapa tahun terakhir ini si Pluto itu berada di Capricorn. Di Capricorn itu adalah tentang manajemen, dan kalau kita bicara tentang kolektif, memanage, mengelola, maka itu kan sesuatu yang besar, tingkatnya selalu yang top CEO lah, something like that loh, tinggi kayak gitu. Dan ada beberapa perubahan yang terjadi dalam ketika paling tidak dalam 5 tahun terakhir ini ya. Pertama, tentang bagaimana kita memanage keuangan. Yang kedua, bagaimana kita memanage yang lebih besar lagi ketika COVID-19 datang ya. Dan itu benar-benar sampai seluruh dunia mengubah metodenya dan berpengaruh pada akhirnya pada perubahan informatika dan manage berbanyak aspek kehidupan dengan menggunakan informatika. Jadi ke depan di sini kita akan melihat perubahan Pluto yang dari Capricorn masuk ke Aquarius. Itu sebenarnya kita akan mulai fokus pada komunitas. Jadi apa sih sebenarnya yang paling penting dari sini adalah karena kita bicara tentang Aquarius. Aquarius itu selain kita akan mengalami perubahan yang sangat dahsyat, tetapi kita ngomongnya tadi puluhan tahun ya. Dan kemarin kita udah sempat lihat berapa lama Pluto akan berada di Aquarius, itu 20 tahunan. Maka dalam kurun waktu tersebut informatika akan sangat jauh berbeda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Aquarius juga mengedepankan komunitas, kebersamaan banyak orang, sehingga progres dan inovasi tersebut itu akan memungkinkan lebih banyak pengambil keputusan itu dilakukan oleh banyak orang. Apa contohnya? Ya, pemilihan, election ya. Election itu kan sebenarnya mengedepankan jumlah lebih banyak orang ke depan. Jadi termasuk di sini memilih pemimpin misalnya seperti itu. Nah, kembali lagi
saya menyebutkan ini sebagai energi. Bagaimana ke depannya kita hanya bisa melaluinya, ya. Yang perlu kita persiapkan tentu saja adalah ya seperti biasa. Setiap orang akan punya perannya masing-masing. Kalau pada masa yang ke depan ini kita bisa mengantisipasi bahwa informatika akan ke depan, maka pengetahuan kita untuk bisa lebih melek terhadap perkembangan pengelolaan data informasi, maka kita akan lebih mudah untuk beradaptasi. Kan kita itu tergantung subjeknya siapa. Mungkin yang perubahan yang paling terdampak bukan yang usianya, katakanlah yang umur 50 tahun ke atas, tetapi yang di atas 30 pada saat ini, atau justru generasi kita yang akan datang, jadi yang belum lahir. Berarti kita sedang mempersiapkan anak-anak kita untuk lebih mampu mengikuti perubahan zaman di mana informasi atau pengelolaan informasi menjadi lebih advance. Setiap perubahan selalu membawa dua dampak. Dampak yang progresif, yang berguna bagi umat manusia, tetapi selalu ada dark side-nya. Nah, apa yang menjadi sisi gelap dari semua perubahan itu selalu kembali pada fitrahnya manusia. Kebutuhan untuk fame, fortune, ya, dan kebutuhan seksualitas itu selalu ada di situ. Nah, seksualitas itu kan bukan hal yang negatif, tetapi begitu dia masuk ke ranah yang gelap tadi, ranah keserakahan, kemarahan, dan lain sebagainya, maka dia akan menjadi penguasanya. Dan dengan fasilitas dari informatika yang lebih baik seperti ini, maka ya yang sudah mulai kita rasakan seperti misalnya judi online. Kita nggak tahu, yang namanya manusia inovasinya luar biasa. Maka hal-hal yang positif bisa dihasilkan dari hal tersebut. Tapi hal-hal yang harmful itu juga kita harus sangat waspadai ke depan. Jadi itu paling yang bisa kita siapkan pada saat ini. Nah, tadi saya menyebutkan ini kalau kita lihat sekilas pada pekan kali ini, yang saya cerita hari Senin itu seperti gambarnya adalah dua dunia collided, mungkin more than two, ya, I don't know. And ini diterjemahkan dengan banyak hal, misalnya transisinya itu benar-benar terjadi pada saat itu. Atau kita lihat ya, nih bulan baru itu terjadi pada hari Minggu, ya, kalau kita lihat secara exact aspek, conjunction, transit. Nah, bulan baru di Sagittarius ini kan, matahari dan bulan di tepat sama, itu terjadi pada tanggal 1 Desember pukul 1:18 siang hari waktu Indonesia bagian barat di 9:33 atau dia di antara 9 derajat dan 10 derajat Aquarius. Dan kalau kita lihat di sini Aquarius, Sagittarius maksudnya. Sagittarius di 9 dan 10, maka kita lihat dulu yang 9. A woman helps a child up a ledge on a winding path through the forest. From their new perspective, the morning star can be seen in the soft glow of the dawn. Wave shower leading young soul into the light of a higher understanding, intuitive grasp of archetype or symbolic signposts along the spiritual path, establishing bonds of trust, guardianship, being honest and dependable versus leading people astray. Jadi ini kan a woman helps a child on a ledge on a winding path through the forest. Jadi artinya memang ada sosok yang dewasa, dan dewasa itu feminin karena dia nurturance, ya, dia memberi bantuan itu untuk jiwa muda, a child, ya,
supaya dia bisa memanage posisinya dia sehingga dia mampu untuk mengendalikan situasi di dalam kehidupannya dia di dalam settingnya adalah forest. Hutan itu kan nggak tahu kiri kanan atas bawah kecuali dia punya petunjuk. Nah, from their new perspective, the morning star can be seen in the soft glow of dawn. Jadi rujukan atau apa yang menjadi pegangan kita untuk mengarahkan, membimbing anak-anak kita, tanda petik ya, itu kita sudah punya, kita tahu apa yang harus dipegang tadi, the morning star. The morning star, ini mungkin Merkurius ya sebenarnya, morning star itu, dan itu terlihat walaupun tidak sangat benderang karena dia di glow of dawn. Dawn itu kan akan subuh ke arah matahari terbit. Nah, itu kan sudah mulai terang tetapi belum sepenuhnya terang sehingga si morning star juga masih terlihat. Itu yang 9 derajat, tapi tadi dia ada di 9 derajat 33 sehingga kita juga perlu untuk melihat Sagittarius di 10 derajat. A magician in a vaudeville review begins his act with a bit of funny stage patter. He then levitates his female assistant with the aid of a not so invisible wire. Ini sangat funny tanda petik tapi not in a good way. High spirited enjoyment of life, absurd parade, paying attention to what's going on in front of one's eyes, including people's amusingly transparent schemes and deceptions. Rambunctious puncturing of polite social functions, inventiveness both verbal and mechanical, crass or outrageous attention-getting displays, having a genius for good presentation, and natural entertainers who need to find an arena where they can express themselves freely. Teaming up with another person, showing one's partner that one can hold up one's part of the show versus letting people down or losing their trust. Jadi di sini kan ada hal yang aneh, tidak semestinya. A magician of the vaudeville review begins his act. Jadi itu aja sudah menunjukkan bahwa the magician itu kan pasti dia udah bawaannya memang mau memberi ilusi, mengelabui, tapi in a good way pada settingnya gitu ya. Began his act with a bit of funny stage patter. He then levitates his female assistant with the aid of a not so invisible wire. Oke. Jadi di sini dia sedang memberi kesan bahwa dia sedang melakukan performance-nya dia, mengangkat gitu ya, mengangkat asisten perempuannya dia ke atas seolah-olah dia bisa terbang, tapi sebenarnya kita paham ya bahwa itu pakai tali wire, tetapi tidak terlihat, something like that. Jadi memang di sini ada parade yang aneh. Jadi ada pertunjukan yang what is it gitu. What was that? What is going on gitu ya. Jadi kita ditinggalkan dalam kondisi bertanya-tanya itu apa. Nah, dua energi di Sagittarius 9 derajat dan energi di Sagittarius 10 derajat itu sangat beda ya. Kita udah bisa merasakan. Di 9 derajat adalah bagaimana kita mencoba mengarahkan supaya kita membimbing anak-anak atau jiwa muda, jiwa yang naif, supaya dia tetap bisa berjalan di tempat di mana tidak ada pembimbingan yang jelas, tapi kita punya satu petunjuk, satu pegangan. Lihat ke atas, lihat morning star gitu ya. Nah, tetapi di pihak lain kita paham banget bahwa situasinya adalah ini ada orang yang memang sedang propaganda atau sedang melakukan parade aneh, di mana ada ide baru di situ yang membuat orang mungkin akan dengan sangat mudah percaya bahwa dia mampu melakukan sesuatu yang magical gitu. Which is kita paham
bahwa itu ya namanya juga sulap, bukan magic dalam arti magic yang sebenarnya, tetapi adalah sesuatu yang ditutupi dan membuat kita terpesona. Nah, jadi kita bayangkan jiwa muda ini di bulan baru Sagittarius itu ada dua pilihan, either dia kita bimbing supaya dia tidak tersesat tanda petik, atau mereka akan amuse, kita bersaing. Jadi kata kalau kita posisinya adalah pembimbing, maka kita sedang bersaing dengan pihak yang mampu untuk membuat mata mereka teralih pada sesuatu yang gemerlap, yang indah, yang ajaib menurut mereka, seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi kalau kita bicara ada dua hal. Pertama, akan ada perubahan yang besar, dan mungkin ini dimulainya perubahannya kan karena panjang ya, we cannot really ya predik gitu ya, apa ke depan jelas kita nggak bisa, tetapi yang kita paham bahwa di situ komunitas atau banyak orang akan menjadi senjata, tanda petik, menjadi kekuatan buat perubahan tersebut. Dia akan menjadi alasan kenapa ini harus berubah gitu ya. Kenapa dia tidak turun-temurun tetapi harus pemilihan, misalnya seperti itu. Itu kan perubahan seperti itu, ya. Tapi itu tadi tentu saja hanya kiasan. Nah, pada pekan kali ini, mana di ujungnya adalah bulan baru di Sagittarius, maka yang perlu kita perhatikan adalah itu tadi, bahwa ada skema aneh tengah berlangsung, tetapi kita juga paham bahwa kita tidak ingin semuanya akan going astray gitu ya, tersesat gitu, sehingga akan ada dua oposisi di mana satu pihak adalah untuk melakukan propaganda secara terang-terangan gitu ya, ada satu pihak yang mencoba untuk mempertahankan tradisi yang konvensional seperti itu. Nah, pada hari Senin, kembali ke harian, hari Senin yang kita lihat bulan masih ada di Virgo, jadi apapun yang terjadi di hari Minggu, hari Senin mungkin kita masih bawa tenaga energinya, yaitu kita butuh untuk istirahat sebenarnya. That's a real thing gitu ya, kita capek, tapi kita tiba-tiba dihadapkan pada situasi yang membuat kita harus minimal mengamati adanya dua atau lebih pihak yang berbeda, tetapi ini harus menjadi satu, harus berada di satu situasi seperti itu. Nah, ini adalah situasi yang bertentangan antara kita ingin agar kita tetap aman, sehat, kondisi baik-baik saja, kita, keluarga kita. Tetapi di luar kita juga bisa melihat bahwa ini satu hal yang tidak bisa dielakkan. Seberapapun kita proteksi terhadap diri kita, kita tetap akan terpengaruh. Itu yang saya lihat. Nah, hari Selasa ini quite complicated sebenarnya, yaitu ketika kita memang mau nggak mau harus kembali pada apa yang ada, apa yang harus kita ikuti, apa yang menjadi tatanan sosial dan budaya kita. Jadi sosial dan budaya juga saya rasakan di sini. Dan di situ sebenarnya sudah mulai terasa adanya satu gerakan yang memecahkan satu kebiasaan atau terobosan. Ini kita bisa lihat hal yang positif ya. Bisa juga dilihat sebagai satu hal yang tabu. Kok gitu sih cara berpikirnya? Ya, tetapi kita bisa lihat ini sebagai satu bentuk dari kesadaran bahwa banyak hal yang kita tidak bisa pecahkan karena kita terlalu berpegangan erat pada tradisi-tradisi tersebut. Sementara kita bisa, kalau kita mau, keluar dari tradisi tersebut dan mulai tradisi yang baru. Something like that. Ya, ini kan bisa dikejawantahkan dalam ketika kita berkomunikasi dengan bos kita misalnya kan. Itu selalu ada tradisi. Atau kita bicara paling gampang dengan
dengan teman kita biasanya kita menggunakan pendekatan seperti apa, tapi tidak, kita barangkali bisa melakukan pendekatan yang berbeda. Tentu saja ini bisa dibawa lagi lebih tinggi levelnya. Nah, hari Rabu ini kita sudah semakin paham dua pihak ini, ya. Sebenarnya kontroversi dua belah pihak antara yang konvensional sama yang lebih breakthrough, ya, yang lebih progresif seperti itu. Tapi yang hari Rabu tuh kita akan melihatnya atau kita akan lebih tersentuh pada pilihan yang progresif dibandingkan yang konvensional. Paling tidak kita open mind terhadap hal tersebut. Kenapa? Karena kemudian kita belajar untuk mencari indikatornya apa, atau apa sih hal yang paling penting dari pilihan tersebut. Kan selalu kita harus mencari satu nilai yang membedakan mana yang lebih baik dari yang lain. Tentu saja itu kan, kalau ini lebih mahal, ini lebih murah. Anda harus dalam satu kategori. Nah, itu adalah yang kita maksud adalah dari tingkat kesejahteraan kita. Tapi ternyata memang banyak sekali yang menjadi pertimbangan di sini. Selain dari kebutuhan kita untuk melakukan perbaikan ke depan, kita melihat bahwa ada lebih dari satu pilihan sekarang, gitu. Tapi tetap aja kita harus kembali mengukur mana yang lebih menguntungkan buat kita sekarang dan masa depan juga barangkali akan ada bedanya. Dan kemudian apakah biaya untuk melakukan perubahan ini kita bisa bayarkan, ya. Can we afford that changes right now? Ya, can we afford that? Itu akan terlihat di sini terutama karena Venus ada di Capricorn. Jadi memang semuanya serba manajemen, memanage dari sumber daya keuangan kita misalnya, atau sumber daya yang lain, tapi kalau saya lihatnya lebih keuangan. Nah, ini hari Kamis dan Jumat. Oke, Kamis dan Jumat. Jadi saya jadikan satu dulu, Kamis dan Jumat ini karena agak berdekatan ceritanya. Tapi katakanlah hari Kamisnya, ketika kita mulai menyadari bahwa ini adalah permainan politik. Ini bukan lagi satu hal yang gamblang gitu. Kita nggak bisa naif berjalan di sini. Ada hal yang kita harus perhatikan, terutama karena ya ini tadi bulan di Scorpio square dengan Pluto. This is very dark energy. Barangkali bukan kitanya, tapi kita memahami bahwa ada dark energy di sini. Ada yang ingin mengambil keuntungan atau ada yang mulai menggeliat di sini, dari tidur menjadi bangun. Apapun maknanya. Dan di sini kita lihat juga ada sentimen-sentimen yang saling bertabrakan. Jadi saya melihatnya lebih ke derajatnya. Jadi di sekitarnya derajatnya, terutama Aries retro ini dengan bulan Aries retro ada di Aries, tetapi bulan ada di Scorpio. Yang sentimen yang akan berpengaruh pada pilihan tersebut, pilihan untuk gelap atau terang, transparan, atau kita lakukan secara diam-diam. Dan saya tidak mengatakan bahwa yang transparan selalu lebih baik daripada yang gelap tadi, karena ini tergantung pada niat kita niat baik atau niat buruk. Jadi ada saatnya niat kita niat baik, tetapi kita harus melakukannya dengan rahasia supaya eksekusinya itu tidak terganggu. Ada juga ya, ini satunya yang masih terang. Jadi artinya kita bicara baik buruk itu di luar dari konteks kita di sini. Misalnya kita dengan sengaja gitu ya membuatnya menjadi iklan sehingga semua orang percaya terhadap hal tersebut. Tapi itu apakah, kalau iklan namanya juga iklan ya, kita ingin menjual tanda petik produk gitu. Produknya baik atau tidak kan kita nggak tahu. Sebenarnya yang mengembangkan produknya juga tidak tahu persis apakah itu akan bermanfaat atau tidak. Kalau kita dari tim yang pemasaran misalnya, kita tetap harus melakukan
evaluasi apakah produk ini akan bisa diterima atau tidak. Regardless of that gitu ya, pada saat ini adalah saat yang tepat untuk menjual nama kita, nama produk, nama kegiatan kita, or whatever, atau ya itu tadi apapun. Nah, itu akan mulai terlihat pada hari Kamis ya, tetapi yang kita lihat adalah lalu dengan kondisi seperti itu apa yang harus kita bayarkan kalau kita mau propaganda hal tersebut. What does it cost? Ini harganya apa? Dan ini sepertinya memang so far kita lihat harga yang kita bayarkan itu masih masuk di dalam hal yang memang kita boleh lakukan, allowable istilahnya, boleh kita lakukan. Seperti itu hari Jumat boleh dilakukan. Hari Sabtu bulan masih ada di Scorpio, oposisi dengan Uranus, sextile dengan Pluto. Jadi hari Sabtu ini kita barangkali akan mendapatkan informasi yang agak mengejutkan dan sangat intens ya, berpengaruh pada perasaan kita, tetapi kita bisa manage lah. Mudah-mudahan perubahannya juga bukan satu hal yang terlalu heboh, tetapi itu kita rasakan. Jadi ada perubahan rencana kegiatan kita. Misalnya kita udah berencana mau melakukan sesuatu, barangkali tidak jadi. Nah, hari Minggu ini ketika bulan baru di Sagittarius, dan ini oposisi dengan Jupiter. Ini ada 3 player utamanya, bulan, matahari, dan Jupiter. Ini bulan yang conjunction dengan matahari. Jadi di sini posisinya adalah katakanlah kita ambil satu subjek, kita bisa subjek satu, yang satunya juga bisa, tetapi pada saat ini saya akan bicara kita adalah kita yang punya visi terhadap keinginan kita masa depan, vision. Kita punya vision di sini dan kita jelaskan, this is what I want. Oh really? Gitu ya. Orang yang penting buat kita ternyata mengatakan, meragukan hal tersebut. Ada distrust di sini, ada ketidakyakinan atau bahkan ketidakpercayaan di sini. Iya, tentu saja. Tapi saya sudah punya keputusan yang kuat sekarang, ya. Bulan, matahari trine dengan Mars yang ada di Leo. Iya, karena saya punya visi membangun sesuatu, berkreasi terhadap hal tertentu. Jadi misalnya ini contoh yang paling gampang, ini suami istri ya. Si istri, iya ini saatnya kita mau punya bayi gitu. Katakanlah ini masih yang baru menikah. Tapi benar gak sih kita udah mau punya bayi sekarang, kata suaminya begitu. Apakah kita siap? Iya, kita harus mulai berencana sekarang. Kalau kita menunggu sampai benar-benar siap, kita gak akan pernah punya anak. Barangkali ketika kita siap, biologis kita udah gak siap sekarang. Seperti itu. Jadi ini adalah kebutuhan kita untuk segera berkreasi. Kita ingin melakukan sesuatu secepatnya, tetapi sebenarnya belum semuanya itu sudah difasilitasi dengan baik. Sehingga mata yang satunya, which is sebenarnya karena dia adalah Jupiter kepada bulan, sebenarnya bukan dia oposisi. Jadi enggak sepenuhnya oposisi, tetapi memberi pandangan dari pihak lain untuk mengingatkan. Kalau kamu mengambil keputusan yang dramatis seperti ini, maka akan ada konsekuensinya, dan saya akan terpengaruh juga gitu. Saya akan terpengaruh juga. Bukannya saya tidak mendukung dirimu, tetapi you have to think about it, apa dampaknya terhadap kita berdua. Karena dampaknya bisa macam-macam kan. Katakanlah tadi saya mengambil contoh tadi suami dan istri tadi. Apakah hubungannya akan tetap baik-baik saja dengan memaksakan keinginan sang istri untuk segera punya bayi misalnya seperti itu. Ini contohnya ya. Nah, hal seperti itu. Oke. Hari Senin pekan depan ini yang saya lihat adalah komunikasi tersebut semakin tajam
Dan sang istri, kalau kita masih kiasannya adalah sang istri semakin ngotot gitu ya, dan dia nggak peduli lagi, dia kasih alasan paling tidak masuk akal pun itu tidak jadi masalah, dan itu tentu saja membuat sakit kepala banyak orang. Seperti itu jadi hariannya sudah. Apa sebenarnya yang menjadi tema dari pekan kali ini adalah ketika kita menyadari bahwa hidup itu selalu pilihan. Kita memang sudah terbiasa menggunakan satu pendekatan, tetapi is it only one choice that we have in our hand? No, gitu ya. Jadi pekan kali ini adalah membuka mata kita bahwa kita punya cara berbeda untuk melakukan pendekatan terhadap kehidupan ini, whatever that means, ya. Oke, kita ajak satu kartu dari Rumi. Sacred Convergence. Convergence itu cara berpikir satu-satu. Ya, satu-satu itu bisa kita sebut dengan mulai bersama. Convergence itu dua arah yang berbeda. Tapi ini memang sudah dipisahkan secara alamiah. Itu paling tidak yang saya lihat ya. Jadi di sini kan ada dua bola. Bola pertama adalah core-nya, kemudian ada bola berikutnya. Dia sebenarnya merupakan bagian dari bola yang awal, tetapi dia sudah mulai membuat perubahan, perjuangan, something like that. Tapi sebenarnya core nilai-nilainya masih sama. Satu-satu, sama-sama satu, tetapi dia adalah dua entitas yang kemudian menjadi berbeda. Roaming about town, the master was holding a light, saying, I am weary of the demons and the beasts. A human is what I am longing for. The human cannot be found. We have searched. What cannot be found is what I am longing for. Although poor and needy, I will not accept small pieces of ruby. The mind of the finest rubies is what I'm longing for. One hand holding a cup of wine and the other. The curls of the beloved, a dance like this in the middle of the circle is what I am longing for. Jadi ini ada kebutuhan untuk bermewah-mewah gitu ya, bermewah-mewah dan nggak terima setengah hati. Jadi ya, jadi mau nggak mau kalau penawarannya harganya cuman, kita punyanya cuman sekian duitnya, dia mintanya banyak, kan nggak pernah ketemu tuh titiknya. Ya pasti kan perjanjiannya gagal, nggak jadi beli kan, intinya seperti itu. Iya, satu-satu. Jadi ini saya lebih melihat ini adalah perpisahan yang dilakukan secara konsensual. Iya, yang tadinya teman sekarang kind of really gitu. Ini kan kita lihat tadinya dekat bersama, bahkan kita rela melepaskan freedom kita untuk pihak tersebut. Tapi itu membuat kita menjadi sangat-sangat kehabisan tenaga. Ya, apa yang kita lakukan? Ya mau gak mau kita pisah. Ini kembali lagi ya, ini munculnya sama energinya dari Sacred Convergence. Kalau dari kartu yang jumping saya sudah ambil adalah The Staff. The Staff itu wands atau tongkat, atau satu yang menyangga kehidupan kita. The staff is a symbol of authority. It holds the power to temper extremes. The staff helps you find the right course of action, the way of the middle, and aids you to maintain your balance after you begin walking in that direction. Moses carried a serpent staff through the desert, and with it he could summon the power of nature to heal or cure plagues. The staff reminds you of the importance, of the impermanence, permanenan of all things, and that your authority must come from your deep longing to serve. Jadi memang kita menginginkan sesuatu yang nggak ada, intinya seperti itu, sehingga mau nggak mau part ways.
berpisah dengan timnya kita. Tapi kita juga tidak ingin untuk kita dikuasai oleh pihak lain, sehingga karena kita mengedepankan otoritas, kewenangan terhadap pengaturan diri kita sendiri, maka kita harus part ways. Kayaknya clear ya. Focus, ini juga jumping. You must focus on the task at hand right now. There is no room for scattergun approach. Jadi nggak bisa coba-coba, kita harus fokus. Apa yang kita tembak yang memang kita ingin lakukan. Put on blinkers and do not listen to gossips or negative people. If you make a mistake, it is your mistake to make. Do not waste your focus. Do not split your attention into too many pieces. Iya, jadi kita seperti berada di junction ya, dimana kita punya banyak sekali demand, tapi fokuskan pada task at your hand. Nah, goodbye to the old, hello to the new. It's very clear. Memang ini pathways. Pathways. Bulan baru di Sagittarius. Whatever happen, ini kalau waktunya saya berkreasi, katakanlah kreasi yang saya contohkan tadi adalah punya anak, tetapi kreasi itu bisa macam-macam ya. Kalau kreasi saya tidak membutuhkan dirimu, maka pathways seperti itu. You finish one part of your life and now a new and even better part is beginning. Ambil hanya jika resonate ya, tadi saya sudah bicara di depan. Ini previous events-nya adalah the king, man, authority, male sexual energy, things pertain to the laws, justice. Jadi memang kalau saya melihatnya memang dulu kita bermuara pada satu perintah, the king, perintahnya the king. Sekarang trust, kita lebih, nih kita baca dulu. Saya udah mau bicara nggak tahan. Do you have issues with faith? Do you have expectation of betrayal? Do you trust the mystery? Do you insist on mapping each tiny detail on your life, believing yourself to be the center of the universe? This marker reminds you that trust is required to move forward on your path. Ini kembali lagi, sebenarnya energi ceritanya masih sama. Dulu kita menyerahkan keputusan pada the king. Sekarang kita lebih pada faith-nya kita, keyakinan kita, internal kita, apa yang kita percaya. The eagle, ini near future-nya, spirit, integrity, connection to the angelic realm. Iya, pada akhirnya, hubungan yang paling bermakna adalah antara kita dengan diri kita. Ketika kita sudah menyadari bahwa kita tidak bisa memalingkan wajah dari keyakinan kita terhadap path kita, kemudian kita paham bahwa the most important relationship that we need to maintain is I with myself, me with myself. See? Oh, that's very profound ya. That's very profound. Oke, sekarang kita ambil ke satu-satunya masalah di sini adalah yang major arcana, yang lainnya itu semua minor arcana. Artinya, ini hanya salah satu proses dalam pekan ini, di mana kita menghadapi konflik ini atau ketakutan, anxious, kecemasan ini. Karena kita takut untuk mulai hal yang baru. Tapi kita harus membuat perencanaan, dan kita pun barangkali memang masih harus melihat konflik tersebut di depan mata, tetapi ya kita nggak bisa lari dari kebutuhan untuk kita lebih mengedepankan diri kita kan, kalau kita baca dalamnya. Jadi tadi saya sekilas seperti itu ceritanya, worry, anxiety, insomnia, kita membuat kita nggak bisa tidur. Kenapa? Karena kita punya masalah trust, karena kita karena kita dianggap belum mampu mulai hal yang baru, dan kita nggak open mind terhadap satu hal yang mungkin lebih baik ke depan daripada apa yang sudah membuat kita sangat anxious itu.
Advice-nya adalah ya kita harus membuat pilihan, buat rencana buat diri kita, potensial, contemplation. Memang semuanya belum terjadi, tetapi kan pilihannya adalah tentang kita yang tetap berada di situasi yang anxious tadi, ini kan situasi saat ini, worry, anxiety, atau kita berpikir, contemplating, mencari batas di mana threshold-nya and planning, dari batas di mana kita perlu membuat rencana baru. Tentu saja akibatnya adalah kita berargumen. Karena itu tadi fitrahnya orang dan kelompok adalah untuk mendapatkan kestabilan. Kalau kita mau berubah, kita membuat keputusan baru, tentu saja kita harus menjelaskan kenapa perubahan ini kita ambil dan kenapa kita harus mengedepankan diri kita. Tentu saja kalimat yang keluar adalah kamu egois. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Something like that. Tapi ya, anyway, siapapun yang kita hadapi dan kenapa masih berada di situasi ini, barangkali memang ada personality yang kombatif gitu, yang menahan kita, memaksa kita, mengkoersi kita untuk tetap berada di sini, atau kita kemudian melawan dan kita yang menjadi agresif, kombatifnya adalah datang dari kita. It can happen. Mari kita tutup bacaan pekan kali ini. It's about choices, life choices. Dan kita harus berani breakthrough. Itu sepertinya. Today, tell yourself, in every present moment, I choose to find pleasure and passion. Jadi, kalau kita sudah menemukan bahwa dalam keseharian kita memilih hal yang menyakitkan, yang memberatkan hati, over pleasure and passion, something is wrong here. Ketika itu sudah berakumulasi dan kemudian kita menjadi unhappy, kemudian kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya punya pilihan untuk menjadi happy instead of unhappy? Nah, kembali lagi kepada kita, seberapa besar kita punya dorongan untuk mengubah kehidupan kita. Yang paling penting dari bacaan kali ini adalah kita percaya bahwa kita punya pilihan untuk bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.